Sekolah Minggu GMI Nazaret. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Adik-adik, kita bersyukur buat hari ini, buat segala penyertaan Tuhan, buat waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Mari bersama-sama kita puji Dia. Kita mau katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Percaya semua
Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini, untuk waktu yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh mensyukuri untuk segala anugerah yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawakan ucapan syukur kami, hormat kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, walaupun kami jauh dalam ibadah pada saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kami percaya anugerah pertolongan Tuhan berkat-Mu selalu tercurah bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan kami juga serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita akan kembali puji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian bila Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru yang ada. Tuhan memberkati buat setiap guru-guru di dalam melakukan pelayanan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu dengan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun, tidak bisa melihat teman, tidak bisa melihat pohon, langit, bunga, dan bahkan tidak bisa melihat papa dan mama. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena tidak bisa melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Setiap hari, Bapak Bartimeus duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari, saat Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana sedang bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimeus senang sekali karena dia tahu, ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bartimeus pun menunggu Yesus dengan tidak sabar. Hingga akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus, dia sudah datang." Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimeus langsung berteriak dengan suara yang keras, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimeus menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu, shh, diam, diam." Tetapi justru Bartimeus lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimeus. Seketika itu juga Bartimeus langsung melompat senang. Ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimeus?" Dan Bartimeus pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali dapat melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimeus merasakan ada yang terbuka di matanya dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian semua yang ada di sini. Melihat jalan yang aku lewati setiap hari, melihat langit ini. Dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat Engkau Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku bisa melihat Engkau Yesus. Bartimeus pun memeluk Yesus dan berkata, "Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik." Nah, anak-anak, dari cerita tentang Bartimeus ini, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita ucapkan, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan Bartimeus yang buta sehingga dapat melihat. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Telah menyaksikan
menyaksikan mengenai video dari Bartimeus. Siapa itu Bartimeus? Mari sama-sama adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Kakak akan bacakan. Mohon adik-adik buka Alkitabnya semua. Perhatikan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau orang buta itu yang bernama Bartimeus, dia tidak dapat melihat apa-apa. Dia tidak dapat melihat pohon, dia tidak dapat melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tidak dapat melihat lautan, dia tidak dapat melihat tumbuh-tumbuhan, dia tidak dapat melihat benda-benda. Nah, jadi bersyukurlah adik-adik kalau kita bisa dapat melihat. Nah, kita patut bersyukur ya adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, pada saat Bartimeus dia mengalami kebutaan, apakah hatinya bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah dia menangis kepada Tuhan? Apakah dia memaksa Tuhan, sembuhkan saya? Nah, kita dapat belajar adik-adik dari kisah Bartimeus ini. Dia tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam apa? Setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia melakukan perkara-perkara dan berbuat yang baik. Pokoknya dia setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, contoh simpelnya untuk kita semua. Adik-adik kan sudah lama ini di rumah, tidak datang ke gereja. Apa kesetiaan adik-adik di rumah? Contohnya, adik-adik setia melakukan pekerjaan. Adik-adik setia di dalam melaksanakan tugas dari sekolah. Adik-adik setia untuk berdoa. Berdoa apa sih, Kak? Kan banyak berdoa. Berdoa untuk makan, berdoa tidur, berdoa untuk belajar, berdoa untuk orang sakit. Kita memohon kepada Tuhan. Nah, seperti dalam kisah Bartimeus ini, dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun banyak orang yang menegurnya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap semakin berpendirian teguh bahwa Tuhan akan memimpin dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, adik-adik, kita melihat situasi, keadaan kita, baik adik-adik mungkin yang sudah liburan di berbagai tempat, atau sudah pulang kampung. Tapi kan adik-adik, sekarang ini kita tidak bisa kemana-mana. Nah, mungkin ada yang masih mengeraskan hati. Mau pergi ke tempat A, mau pergi ke tempat B, mau pergi ke tempat C. Atau juga mungkin pada saat disuruh orang tuanya dia tidak mau melakukan hal-hal yang lebih baik. Dia tetap berbelok ke arah yang tidak baik. Nah, adik-adik, apa yang mesti kita lakukan? Setialah, setialah, setialah. Maka Tuhan akan memimpin langkah kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, hebat ya Bartimeus itu. Dia seorang yang buta, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kalau aku gimana, Kak? Aku ini malas loh, Kak. Aku malas berdoa. Aku malas belajar. Nah, jawab kakak apa? Berarti kamu jangan menuntut yang lebih kepada Tuhan. Kalau kamu tidak setia, jangan menuntut yang lebih. Kalau orang mau mendapatkan sesuatu, barangkali dia harus setia, mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami peroleh pada saat hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua.
Berkati adik-adik yang di rumah, melalui dan menyaksikan video yang boleh dia lihat pada saat hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Apa yang boleh mereka lihat, mereka boleh dengar, Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Berkati juga guru-guru yang ada, kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai langkah kehidupan kami dalam pelayanan kami, bahkan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, di waktu kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan berjumpa minggu depan. Mari kita akan tutup ibadah ini dengan doa kami dan berkat yang kita sambut dengan Bapa terima kasih. Kita doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni masalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku sekalian, terimalah berkat Tuhan untuk menyertaimu, menguatkanmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh-Nya yang kudus memberkati, menyertai engkau sejak malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.